Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasanul Fadil Arab. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang hukum tindak pidana khusus dan tindak pidana korupsi. Tindak pidana khusus pertama kali dikenal dengan istilah hukum pidana khusus. Namun sekarang diganti dengan istilah hukum tindak pidana khusus. Hukum tindak pidana khusus berada di luar hukum pidana umum yang mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu. Akan tetapi, tindak pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana juga. Selanjutnya, apa itu hukum pidana? Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Selanjutnya, pengertian tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang pidana merupakan indikator apakah undang-undang pidana itu merupakan tindak pidana khusus atau bukan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum tindak pidana khusus adalah undang-undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam undang-undang pidana tersendiri. Berikutnya itu ruang lingkup tindak pidana khusus. Ruang lingkup tindak pidana khusus terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu tindak pidana ekonomi dalam Undang-Undang Nomor 7 garing DRT garing 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana. Yang kedua ada tindak pidana korupsi. Yang ketiga ada tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Yang keempat yaitu tindak pidana terorisme. Yang kelima, tindak pidana psikotropika dalam UU Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Yang keenam yaitu ada tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Yang ketujuh ada tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Selanjutnya perbedaan pidana umum dan pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya. Sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja. Misalnya bagi anggota-anggota angkatan bersenjata, atau merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja. Misalnya tindak pidana fiskal. Selanjutnya yaitu ada tindak pidana korupsi. Korupsi sekarang ini banyak dikaitkan dengan politik, ekonomi, kebijakan pemerintahan dalam masalah sosial maupun internasional, serta pembangunan nasional. Setiap tahun bahkan mungkin setiap bulan banyak pejabat pemerintah yang tertangkap karena melakukan tindakan korupsi. Apa yang dimaksud dengan korupsi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sementara itu, menurut hukum di Indonesia, pengertian korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berikutnya pemahaman tentang tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ada 20 delik tindak pidana korupsi yang dikategorikan menjadi 7 jenis. Kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan,
kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab korupsi di Indonesia. Yang pertama ada aspek perilaku individu, 2 aspek sosial, 3 aspek sikap masyarakat, 4 aspek ekonomi, 5 aspek politis, 6 aspek organisasi. Selanjutnya, dampak dari korupsi. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Adapun cara mengatasi korupsi di Indonesia yaitu yang pertama, berikan hukuman berat pada para koruptor. Kedua, jadi pemimpin yang berintegritas. Yang ketiga, manfaatkan teknologi pada sistem. Yang keempat, bangun pendidikan moral sejak dini. Yang kelima, tanamkan nilai religi secara intensif. Yang keenam, supremasi hukum yang kuat. Dan yang ketujuh, menutup celah internasional. Adapun kesimpulan dari materi yang saya paparkan ialah tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari tindak pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu. Yang berbeda dengan tindak pidana umum, korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Pemberantasan korupsi yang terdiri dari 2 bagian besar yaitu penindakan dan pencegahan tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Adapun saran yang dapat saya berikan pada pemaparan materi kali ini yaitu perlu adanya pemahaman dan edukasi sejak dini tentang pidana khusus atau korupsi agar generasi muda kelak menjadi generasi yang mempunyai sikap yang baik dan mental positif untuk demi memajukan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Demikian pemaparan materi saya tentang hukum tindak pidana khusus dan tindak pidana korupsi. Marilah sama-sama kita lawan korupsi di negeri ini. Mari kita bersatu padu, berpegang erat pada ajaran agama kita masing-masing. Katakan tidak pada korupsi, karena melakukan korupsi tak ubahnya menghina dan merendahkan diri sendiri. Saya Hasanul Fadilah Arhab. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lawan korupsi.